Bukan kita akan belajar tentang doa. Bapak Ibu kan tadi kan sudah lihat video. Anda harus mengalami kuasa Tuhan. Anda harus tahu bagaimana cara berdoa. Saya akan mengajarkan. Buka kitab Anda di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yang sudah temukan katakan amin. Oke, saya akan bacakan. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini firman luar biasa. Yesus yang ngomong, bukan Yohanes yang ngomong, bukan Petrus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Di ayat 15 dia mengajarkan tentang pokok aturan. Lalu di ayat ke-7 dia bilang ini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya Bapak Ibu terkasih, saya suka firman ini, saya cinta firman ini, sampai firman ini masuk ke pikiran saya. Saya merenungkan apa Yesus katakan ini. Bapak Ibu terkasih, jangan menjadi orang Kristen, maaf, puluhan tahun, tapi hidup Anda tidak mengalami firman ini, yaitu mintalah apa saja kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bukan cuma satu daerah saya pergi, di gereja di mana pun saya berada, saya menemukan satu hal. Orang satu protes dan bilang, saya Bapak sudah minta, saya sudah berdoa, saya nggak dapat. Baca tentang firman ini, dan Anda akan menemukan beberapa hal. Jangan perhatikan yang minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Baca dulu di awalnya. Yesus berkata, jika kamu tinggal dalam aku, kita tinggal dalam Tuhan. Coba kita berdoa sekarang. Kita tinggal dalam Tuhan. Kita kecil, tinggal dalam Tuhan yang besar. Oh, kita tinggal dalam Roh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam diri kita, Roh Kudus. Amin. Amin. Saya sengaja bisa menjelaskan ini begitu detail supaya Bapak Ibu punya pikiran nanti saya teruskan. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 7 ayat 29, tidak usah dibuka, saya akan bacakan. Di sini kalau ini sebagai pengajaran mereka sebagai orang berkuasa tidak seperti ahli-ahli mereka. Ini yang diomongkan tentang Yesus. Kita mencatat tentang Yesus. Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat. Yesus mengajar tidak seperti orang Farisi. Yesus mengajar orang dengan kuasa. Sampai sini katakan amin. Jadi Yesus bukan cuma khotbah, tapi no power. Khotbah, no power. Yesus beda. Karena Roh Tuhan menyertai, menjadikan dia punya otoritas. Amin. Menjadikan dia punya kuasa. Kalau Lukas pasal 5 17b dikatakan begini, kuasa Tuhan menyertai dia yang besar, yaitu Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Sampai sini dulu. Sudah tak tahu bahwa Yesus disertai oleh Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga Yesus Tuhan itu bisa melakukan segala perkara hebat. Anda tahu, banyak orang di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus, tapi Roh Tuhan itu seperti tidak bekerja dalam dirinya. Pak, Bu, satu sisi Anda menjadi dosa, satu kaki hidup dalam Tuhan. Bagaimana bisa? Yakobus pasal 5 berkata begini,
Satu hari di kantor korupsi, satu hari kamu berdoa sama Yesus minta tolong, mana bisa aku. Yesus tidak akan konfirmasi omongannya sama kamu. Saya punya bos ada di belakang saya. Saya bekerja sama bos saya. Saya bilang ini, lalu bos saya di belakang bilang, ya benar. Saya mengkonfirmasi dia. Lawan saya di depan takut sama bos saya, karena ada belakang bos saya. Kalau Bapak Ibu di belakang ada Yesus, itu panggil, darah Yesus sembuh, darah Yesus diberkati. Korupsi jangan, tipu sana tipu sini jangan. Yesus di belakang, ini lihat kamu ini. Kapan kamu akan bertobat anakku? Doamu akan bekerja. Silakan kau doa 10 tahun lagi, kamu akan tetap sama. Karena aku tidak mengkonfirmasi doamu. Mau apa? Tuhan kau tidak konfirmasi doamu. Yang kau doakan, yang mandu 8 tahun, akan mandu 8 tahun. Jangan baik. Jangan baik omongan saya. Tidak ada yang berubah. Sebaliknya, kalau kamu bertobat, tinggalkan dosa. Roh Tuhan dalam diri kau bekerja. Bukan roh Tuhan yang pergi, bukan kamu. Roh Tuhan tetap ada. Enggak kayak orang bos, datang keluar, ada kerjaan. Roh Tuhan begitu. Sekali Anda menerima Yesus sebagai juru selamat di baptis dunia, Roh Tuhan ada dalam diri Anda. Tapi kadang kita merasa Tuhan itu sudah jauh. Ya, kamu merasa. Karena kamu merasa apa yang iblis buat dahulu tetap iblis buat sekarang, yaitu dia membuat manusia merasa tidak enak. Manusia yang berdoa dengan Tuhan, tapi ketika dia berbuat dosa, dia merasa dia tidak benar, dia jauh, dia Tuhan datang di sini. Benar kan? Benar? Pasif sekali. Halo, jemaat ini Bang, haleluya, haleluya. benar kan? Apa yang kita mesti dulu tetap sama. Amin. Kalau roh Tuhan ada dalam dirimu, doamu itu berkuasa. Saya sengaja kasih tampil di video supaya Bapak Ibu lihat mukjizat itu masih ada. Amin. Jangan bilang ya, itu jangan bisa para rasul. Kau percaya kisah para rasul, pendeta, kau percaya itu, jadilah kau kamu. Oh, saya tak mau. Apa yang ditulis di Alkitab, saya percaya itu masih berlaku sampai sekarang. Saya aminkan itu, saya berlaku di hidup saya. Karena kalau saya mengaminkan, saya juga yang diuntungkan Bapak Ibu. Hidup saya diubahkan. Coba Bapak Ibu biaya bayangkan hadapan simpel aja, mau usah mau kesehatan atau mau ekonomi saja, mau terbang ke Kupang dari Jakarta terbang ke Kupang, memang ada tiket murah. Saya berdoa, Tuhan kirim orang-orang untuk menaruh belas kasihan sama saya. Kalau doa saya tidak punya kuasa, tak terbang ke sini. Satu, kalau doa saya Tuhan tidak bikin begitu powerful, jadwal saya tidak dapat. Sebab nggak gampang minta jadwal sekarang di khotbah di gereja. Puji Tuhan saya diterima di sini. Dan banyak orang bilang ini banyak penginjil sesat semuanya. Mereka kata belum kata saya. Mereka nggak tahu saya bukan bawa nama Yesus, bawa Injil. Tapi mereka terlalu cepat untuk menilai ini penginjil sesat ini yang mana semuanya. Ya, saya puji Tuhan. Saya berpikir positif saja. Pak, begini dengar. Kalau roh Tuhan dalam dirimu itu beroperasi, kau doa berkuasa. Berikutnya, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Di poin tadi, Pak, Bapak Ibu tahu tak? Di mana-mana saya selalu mengorbankan firman Tuhan. Saya selalu mengorbankan orang untuk dia fokus hari-harinya
sering baca Alkitab. Kampung Dayak, dimanapun saya berada di Kampung Manado, Sorong, bahkan di sini pun kan, saya gak akan lupa dengan pengajaran saya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kau baca itu sekali, supaya kenapa kamu firman tinggal dalam kamu. Saya peduli kamu mau sekolah tinggi atau apa. Satu hal, kalau kamu mau punya firman Tuhan, kamu nggak punya kehidupan. Kamu punya kehidupan. Saya hidup bentar dulu. Firman itu tidak hidup dalam diri kamu. Mati. Saya melihat orang sini, saya lagi jalan kemarin, saya jalan. Saya seorang pengamat juga, saya lagi jalan dan ini kakak semua bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik. Di orang timur kan kita nggak bisa panggil mas, bang, kakak, adik, kan? Ini luar biasa. Kalau saya di Sumatera sama, kakak, dengan tamu pendeta atau apa, kakak, kakak, adik, gitu. Orang romantis sekali, memang orang timur luar biasa. Saya selalu melihat mereka apa yang mereka lakukan. Mereka pegang HP dan mereka sibuk dengan video yang lucu-lucu, video konyol-konyol. Mereka ketawa sendiri dengan HP. Lalu mereka sibuk dengan medsos. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu itu sah-sah saja. Kalau punya hobi silakan, sah-sah saja. Tapi satu hal, saya mau memastikan jemaat di tempat ini, Anda kalau tidak pegang firman setiap hari, Anda bermasalah. Kerohanian keropos, paham? Keropos, kalau tulang keropos bahaya Pak. Bahaya. Konsumsi firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Semua menutup segitu. Amin kakak. Amin ibu, bapak. Amin. Satu ibu masih semangat, angkat tangan terus. Pak, bu, dengan baik. Firman yang kau baca adalah bisa mati. Tapi firman itu bisa menjadi hidup kalau ada hubungan dalam diri. Banyak orang tidak tahu firman Tuhan. Dia baca-baca, akhirnya jadi bujang. Bilang, ini omong kosong ini dan sebagainya. Kenapa dia punya Roh Kudus? Dia punya Roh Kudus, pakai dia mengerti. Roh Kudus yang membukakan mata rohani kita untuk melihat tulisan firman Tuhan itu sehingga kita menjadi mengerti. Amin. Amin. Saya bertahun-tahun baca firman Tuhan. Setiap hari saya baca firman Tuhan. Saya harus di ladang pelayanan saya dan baca Alkitab. Pagi-pagi bangun untuk pelayanan saya baca Alkitab. Saya baca sampai bacaan saya yaitu Alkitab. Saya disiplinkan diri saya bikin lupa. Ketika saya di ladang misi perjalanan saya bersama tim saya lihat mereka. Ini baca Alkitab. Terus saya bilang, baca Alkitab. Bukan kita lagi pelayanan saja. Kamu bisa bebas begitu. Baca Alkitab. Oh butuh itu. Kalau firman Tuhan tinggal dalam kamu, Pak Bu, kamu ada tahu ada janji. Amin. Janji apa? Pak Bu, janji aku disembuhkan. Amin. Janji apa lagi? Janji aku diberkati. Amin. Janji apa lagi? Keluarga aku bahagia. Amin. Janji apa lagi? Ulama masa apa? Keluarga saya kehidupan masa depan saya akan selalu naik. Amin. Amin. Janji apa lagi? Janji saya diproteksi. Amin. Sampai kiri kanan kecelakaan saya lewat. Amin. Sampai kiri kanan rumah ditipu sama tukang tipu saya lewat. Kok bisa begitu? Itu proteksi namanya. Amin. Bapak Ibu, saya tidak tahu di kota Kupangnya ada begini atau tidak. Di Jakarta ada yang begitu. Cuma pegang kamu ngomong ke belakang dia, masuk ke belakang dia langsung tahu emasmu simpan di mana, dia curi dia bawa kamu. Lalu kamu bunga setelah dia udah pergi ke perusahaan, emasmu dicuri dan dia tahu lagi lokasi simpan di mana. Kau butuh proteksi dari Tuhan. Amin. Pak, kalau firman Tuhan tinggal dalam kamu akan tahu setiap janji ini ada dalam dirimu dan kamu tinggal mengeluarkannya dari hidupmu.
Kenapa doa saya punya kuasa? Amin. Firman Tuhan saya baca setiap hari tinggal dalam diri saya dan saya keluarkan lagi ikut jemaat. Saya keluarkan firman itu dengan kuasa Roh Kudus. Saya bilang kau sembuh dan kamu sembuh. Saya bilang kau diberkati, kau diberkati. Tapi Pak, ini sakit sudah sekian lama Pak. Bentar, kondisi yang lama membuat orang berpikir negatif selamanya. Yesus datang untuk memantapkan itu semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu belum lihat ada orang itu tadi yang dari situ yang kayak ngomongnya saya 8 tahun diikat oleh kuasa gelap. Setiap kali jalan ke sekolah ini sampai orang kemasukan jatuh. Mamanya enggak punya kuasa bawa dia turun. Hari ini di Koban selesai semua 8 tahun itu selesai semua habis. 8 tahun. Pak, saya kembali ke firman. Firman pun tinggal dalam kamu. Jadi pertama, Roh Tuhan dalam kita, tinggal dalam kita. Kedua, firman Tuhan tinggal dalam kamu. Baca firman Tuhan, baca bersuara bukan cuma dalam hati, baca suara. Kenapa? Ketika kau baca bersuara, iman timbul dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kamu dikuatkan oleh apa yang kau baca. Iman timbul dari apa yang kau baca. Yang setuju kata-kata. Amin. Amin. Berikutnya, baru masuk minta. Tidak minta dulu. Berikut baru masuk minta. Baru Yesus di sini menantang orang untuk minta. Coba Bapak tahu Alkitab saya Yakobus pasal 4 ayat 2b ngomongin ini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sedangkan berdoa baru, ya kamu berdoa. You have not because ye ask not. Sama artinya. Kamu tidak berdoa apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat orang yang mantap, dia orang punya mikrofon bagus, iri hati, cemburu, tidak senang. Lihat orang punya mobil baru, tidak senang. Sebentar, bukannya Anda punya Roh Tuhan, Anda punya firman Tuhan. Kenapa Anda dalam mencoba berani dan minta mobil? Oh coba, permintaan itu besar. Lihat saya mau ke sini. Lihat, Tuhanmu tidak kecil. Amin. Tuhanmu sanggup melampaui apa yang kita minta. Pak, ini saya kan sudah minta. Iya, saya mau bertanya. Bapak Ibu permisi, saya mau bertanya. Seminggu mau minta atau berhenti? Ada banyak jemaat yang model begitu. Sebulan saya minta, saya tidak dapat kesembuhan. Oh, tak tahu. Terus berdoa, terus minta. Jangan berhenti. Yesus menguras untuk berhenti untuk minta. Bapak Ibu tahu. Saya kasih tahu Bapak Ibu terima kasih. Saya berdoa, saya minta Tuhan. Sering kali cepat dalam hitungan menit itu doa dijawab oleh Tuhan. Percaya tidak percaya terserah. Termasuk tiket pesawat dari Jakarta ke Kupang, saya dapat cepat. Tapi saya ngomong, ada hal-hal tertentu. Saya butuh doa bertahun. Tapi Bapak Ibu terkasih, jangan kau tanya evangelis saya, bukan sombong. Saya tidak akan menyerah dengan apa yang saya minta. Walaupun istriku sudah bilang, sudah. Di depan saya itu bukti nyata.
Itu kamera. Saya dulu punya satu, lalu punya lagi ini sekarang. Ini barang. Saya bawakan 2 tahun. Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu tahu betapa seriusnya saya. Saya tulis di buku saya. Merek Sony, tipenya saya tulis dengan jelas. Bapak Ibu terkasih menertawakan saya karena seorang yang tidak punya pendapatan, tidak punya jemaat, nggak mungkin bisa berbagi. Bukan maaf, saya nggak mau sebutkan kalah dan enak. Pokoknya saya sebut itu maaf. Saya doakan itu barang, 2 tahun. Saya catat di buku saya. Dan permintaan saya tidak pernah berubah. Sekali Sony tetap Sony. Sekali merek itu tetap merek itu. Tipenya saya tulis itu jelas. Saya tumpang tangan. 2 tahun. Hari ini ada di tangan saya. Amin. Saya cerita ini dengan membanggakan. Itu harta benda duniawi nggak berguna, hanya dipakai untuk pelayanan. Karena saya menginginkan sebuah video yang bagus. Kalau dikasih ke jemaat yang pelayanan, saya kan nggak suka begitu. Saya tuh orang kerja, makanya saya mau kerja, saya profesional. Bikin yang terbaik ini yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah membatasi apa yang kau mau tulis di buku untuk hidup. Tuhan tidak pernah membatasi. Ketidakpercayaan kita yang membatasi kita menulis kata besar. Karena ini adalah menerima. Ini disebutnya Tuhan tidak pernah membatasi. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah bilang, oh ini terlalu besar, oh ini terlalu sulit untuk saya kerjakan. Oh ini tidak mungkin. Ketidakpercayaan kita yang membatasi itu. Ketiga, saya mau ngomong ini. Dibutuhkan orang yang punya iman. Itu berani bilang, minta apa saja kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Amin. Dibutuhkan orang yang punya iman untuk berani begitu. Saya buktikan hari ini saya ngomong 2 tahun barang saya doakan, 2 tahun setengah di tangan saya terus mau apa? Berarti jangan membatasi Tuhan bekerja dari hidup. Kau berani kata sama Tuhan, ini iman dari ini, mudah meminta. Semua yang Tuhan akan berikan berkat itu semua ada. Waktu kau butuh dan berdoa, Tuhan meminta. Oh Tuhan berfirman, oh kau minta, ini aku kasih. Itu cuma contoh satu hal. Saya masih banyak contoh yang lain, saya akan bahas. Ini kesannya pendeta bahas ini, itu cuma contoh saja. Saya mau bilang ke jemaat di depan ini, hari ini adalah datang mendengar firman Tuhan. Kalau ada sekian tahun menjadi Kristen, ada doa, ada terobosan. Hari ini kau dapat terobosan. Kau dapat terobosan. Kau praktekkan firman Tuhan yang tadi saya ngomong. Jika kamu tinggal dengan aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, kau 2 hal ini yang penting. Saya tak bisa memastikan untuk jawab. Alkitab yang kita baca, ada mau kamu punya firman. Apa yang kamu keluarkan dari mulutmu? Tidak tahu kamu dikeluarkan. Video call-nya yang kamu keluarkan dari mulutmu. Itu tak berguna, cuma berlucu-lucu saja. Firman Tuhan berguna. Amin. Firman Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Saya ngomong begini, jika kamu tinggal dengan aku dan firman-Ku tinggal dengan kamu, Yesus berkata begini, mintalah apa saja. Saya nggak sanggup ngomong, saya dari Inggris ini. Yesus ask what ye will. Tidak ngomong, oh doaku dibatasi, oh hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Sebentar, Yesus yang ngomong, Yesus ask what ye will. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Dan Yesus ngomong lagi, dan kamu akan menerimanya. Mau diberkati, Bapak Ibu? Amin. Mau diberkati lebih serius lagi? Amin. Musik. Saya sudah
Sepanjang yang penting anak anak, yang penting anak pulang satu kali. Firman yang kau dengar pagi ini jangan diamkan. Kau mau hidupmu berubah. Berapa orang saya lihat dia mau hidupnya berubah. Saya mau ngomong sama bapak ibu kelas. Kau kamu hidup kemiskinan pas-pasan, dia buat saya. Kau mau hidupmu berubah. Baca firman. Praktekkan lagi. Saya makan nasi. Kau makan nasi kan? Kau nggak makan batu kan? Akhirnya kau bukan Superman. Sama dengan saya. Saya bisa. Saya nantang Anda. Kamu juga bisa. Amin. Amin. Tertantang bagus. Dia pulang. Renungkan firman. Dia renungkan. Praktekkan. Dia cuma direnungkan. Dia cuma pasang di status WA. Yang penting itu.